Isu netralitas aparatur sipil negara atau ASN ini kembali mengemuka seiring dengan diluncurkannya Indeks Kerawanan Pemilu atau IKP 2024 oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. Data indeks menyebutkan ada 10 provinsi yang memiliki potensi kerawanan tinggi terjadinya pelanggaran netralitas ASN tersebut. 10 provinsi itu adalah Maluku Utara, Sulawesi Utara, Banten, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Sumatera Barat, Gorontalo, dan Lampung. Bawaslu sendiri mencatat secara khusus aspek netralitas ASN ini terjadi di 22 provinsi dan 347 kabupaten kota dalam berbagai peristiwa pemilu dan pilkada sepanjang 2017 hingga 2020. Kabupaten Siau, Tagulandang, dan Biaro menempati posisi pertama daerah dengan kerawanan pemilu tinggi pada kalangan ASN, diikuti oleh Kabupaten Wakatobi dan Kota Ternate. Hasil kajian ini merekam ada beragam kejadian terkait pelanggaran netralitas ASN yang menjelaskan pola dan motif yang terjadi dalam menjelaskan ASN yang tidak netral. Dalam banyak kasus yang terekam dalam pengumpulan data IKP ditemukan banyak pelanggaran netralitas ASN ini dalam proses pemilihan kepala daerah. Tingginya potensi pelanggaran netralitas ASN di momentum pilkada ini tidak lepas dari upaya untuk melakukan mobilisasi dukungan. Tingginya potensi pelanggaran netralitas ASN di momentum pilkada ini tidak lepas dari upaya untuk melakukan mobilisasi dukungan yang berasal dari pegawai pemerintahan tersebut. Hal yang sama juga berpotensi terjadi di pemilu 2024. Dengan tidak adanya lagi Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN setelah RUU ASN disahkan, potensi pelanggaran netralitas ASN pun kembali rawan terjadi. Sebelumnya merujuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebelum direvisi menjadi Undang-Undang yang disahkan DPR 3 Oktober 2023, KASN disebut menjadi lembaga yang bertugas menjaga netralitas ASN. Padahal keberadaan KASN sejauh ini cukup kerasa ketika menerima pengaduan potensi pelanggaran netralitas ASN. Mengutip laporan tahunan KASN tahun 2022, sepanjang periode penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 hingga menjelang Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, KASN menerima pengaduan atas dugaan pelanggaran netralitas ASN sebanyak 2.073 laporan. Dari data tersebut, sebanyak 1.605 ASN atau 77,5% sudah terbukti melakukan pelanggaran netralitas dan mendapat rekomendasi untuk penjatuhan sanksi moral dan disiplin. Dari data yang direkomendasikan untuk diberikan sanksi tersebut, sebanyak 1.420 ASN atau sekitar 88,5% sudah dijatuhi hukuman sanksi moral dan disiplin oleh PPK. KASN juga menyebut 5 hal yang potensial mengundang terjadinya pelanggaran terhadap ASN. 5 tersebut adalah terlibat dalam kampanye atau sosialisasi melalui media sosial, cenderung berpihak dengan mengarahkan kegiatan ke salah satu pasangan calon, melakukan foto bersama dengan pasangan calon dengan mengikuti simbol gerakan tangan yang mengindikasikan keberpihakan, menghadiri deklarasi pasangan calon dan terlibat dalam melakukan pendekatan ke partai politik terkait pencalonan dirinya atau orang lain di pemilu atau pilkada. Tindakan yang mengundang potensi pelanggaran terhadap netralitas ASN yang menjadi catatan KASN di atas juga terbaca dari Indeks Kerawanan Pemilu 2024 yang dirilis Bawaslu. Isu netralitas ASN dalam indeks merekam adanya pola dan motif yang biasanya terjadi terkait pelanggaran netralitas ASN. Di antaranya aktif mempromosikan calon gubernur atau wali kota atau bupati yang diusung dalam akun media sosial milik ASN sebagai individu, disertai dengan pernyataan dukungan kepada calon. Selain media sosial, Indeks Kerawanan Pemilu juga merekam promosi yang sama yang dilakukan dalam bentuk media luar seperti spanduk dan baliho dari pejabat setingkat camat atau lurah untuk menunjukkan dukungan politik. Setelah KASN sudah tidak lagi ada seusai Undang-Undang ASN direvisi, pengawasan terhadap netralitas ASN tetap harus menjadi agenda utama, terutama bagi Bawaslu. Pada akhirnya, Pemilu 2024 akan menjadi ujian bagi netralitas ASN. Tentu selain Bawaslu menjaga netralitas ASN sebagai rangkaian dari menjaga kualitas pemilu, tetap menjadi tanggung jawab bersama bagi semua pemangku kepentingan. Semua dilakukan demi menghasilkan pemilu yang bersih, jujur, adil, dan demokratis.